Oke ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke part 22 ya. Kita bicara tentang string interpolation. Kemarin sudah kita bahas ini. When writing string, you may want to include variable in the output ya. Jadi di sini ketika menuliskan string ya, kita kadang ingin mengincludekan variabel di dalam output ya. Maka di sini ada namanya string interpolation. String interpolation akan mengincludekan variabel sebagai placeholder ya within the string. Di sini dikatakan ada dua standar metodenya, ada yang koma separator sama yang format ya. Nanti saya tambahkan yang f string. Sebenarnya minggu lalu itu sudah saya bahas tentang f string, tapi saya tidak bahas yang formatnya. Yang koma separator sebenarnya sudah ya. Oke, kita lihat aja. Variable may be interpolated into string using comma ya to separate clauses ya. Jadi variable kita gunakan di dalam string menggunakan koma ya. It's similar to the plus operator except it adds spacing for you ya. Bedanya dengan koma ya, di situ nanti akan menambahkan spacing ya. Nanti kita lihat bedanya antara koma yang sebelumnya dengan plus sebelumnya dengan koma yang sekarang kita gunakan. Ya, kita masuk ke apa namanya, ke latihan atau ke prakteknya. Silakan diikutin. Sekarang kita akan masuk kepada, di sini kita punya variabel namanya Italian greeting ya. Kita punya Italian underscore greeting. Kemudian nilainya adalah ciao ya, nilainya adalah ciao. Kemudian kita print ya, kemudian stringnya adalah should ya, should we greet. Ini enggak saya panjangkan. Kemudian koma, kemudian Italian, kemudian koma, Italian greeting ya, kemudian koma, kemudian in North gitu ya. in North aja lah. Oke, ya silakan. Di sini sebenarnya agak-agak mirip dengan yang tadi ya. Oke, kalau yang tadi kita gunakan plus operator, kalau di sini kita pakai koma separator. Pak, kalau kita pakai plus bisa nggak? Nanti kita coba ya. Nanti kita coba. Nah, oke, jadi kalau ini sedikit kita bahas. Ya, ini kalau kita bahas di sini. Oke ya, silakan kita bahas di sini. Di sini ada variabel. Ini variabel ya, ini variabel. Ini variabel yang menyimpan string. Ini adalah string ya. Ini juga string. Gitu ya. Mungkin nanti tanyanya, "Pak, kenapa nggak pakai plus saja?" Ya, nanti kita lihat dulu. Tapi yang ini silakan Anda copy nih sebelum di run, di copy dulu. Kemudian Anda tambahkan plus di sini. Tambahkan plus ya, tambahkan plus. Ini opsional aja ketika kita menggunakan plus. Oke, silahkan. Yang pertama di running. Yang pertama di sini kita pakai koma separator ya. Yang di bawah kita pakai addition operator ya, concatenation di string. Ini kalau kita run, dan yang kedua kita run ya. Ya, oke, saya ada salah di mana? Should we greet Joe? Should we greet? Oke. Ada yang beda apa enggak? Bedanya yang mana? Ini ya. Oke.
Oke, di sini kalau kita pakai koma, maka dia akan menambahkan spasi di sini. Ya, tapi kalau dia pakai plus, maka dia tidak memberikan spasi karena dia hanya menggabungkan. Nah, ini akan menjadi menarik kalau kita misalnya print, ya. Kemudian yang kita print adalah halo, kemudian kita kasih plus, kemudian kita kasih 100, kemudian kita kasih plus lagi, kemudian kita kasih lagi misalnya global. Oke, ini satu. Yang kedua adalah ketika kita tidak menggunakan plus, tapi kita menggunakan koma separator seperti ini. Anda perhatikan outputnya, ya error enggak? Ya error, ya memang error. Harusnya error, ya. Tapi yang kedua error apa enggak? Yang kedua enggak, ya. Yang pertama kenapa error? Karena di sini sudah ada penjelasannya. Concatenation itu hanya bisa digunakan pada string. Ini adalah apa? Integer, nggak bisa. Kecuali kalau kita casting dulu, ya. Kecuali kita casting dulu. Cara castingnya gimana, Pak? Ini kita anggap sebagai str seperti ini. Kalau ini kita casting menjadi str, maka ini adalah 3 buah string yang kita gabungkan. Kayak gitu. Jadi yang pertama memang error. Kenapa error? Karena kita tidak bisa menggabungkan operasi plus pada 2 tipe data yang berbeda. Karena plus di sini apakah kita gunakan pada string atau pada integer, ya. Kalau pada integer maka ya semuanya harus integer. Kalau string maka semuanya harus string, ya. Oke, di overload lah. Di sini sebenarnya di overload, ya. Ada istilahnya overloading function, ya, atau overloading operator, ya. Tapi saya nggak sampai situ lah bahasnya. Jadi kenapa di sini error? Karena ini adalah operasi pada string. Tapi kalau yang kedua di sini, kalau kita run, maka dia akan bisa, gitu ya. Karena koma separator itu ibaratnya bisa menggabungkan antara string dan integer, gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang bingung loh, kok nggak bisa? Oh ternyata pakai plus, gitu ya. Ya. Tapi kalau di sini kita memisahkan ibaratnya dan kita menambahkan spasi, gitu ya. Oke, itu adalah koma separator, ya. Jadi koma separator itu bisa kita menggabungkan atau tadi, ya, kita juga bisa memberikan variabelnya, gitu ya. Variabel di dalam sebuah ini, ya. Ini adalah variabel, ya. Variabel yang kita gabungkan dalam sebuah print. Ya, oke. Itu adalah koma separator, ya. 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 Nah, itu kalau dikasih spasinya taruh di mana? Bebas. Bebas. Mau taruh di sini boleh, mau taruh di sini boleh, gitu. Di tanda plus juga boleh, mau tanda plus. Tanda plusnya gimana? Kayak begini maksudnya. Ditambah plus lagi di sini. Karena kan digabungkan. Ah, kayak gitu. Ya, plus lagi kan kita menggabungkan. Kalau nggak ada plus di sini, maksudnya apa? Dia bingung. Karena ini adalah datanya, ini adalah datanya. Jadi dia akan menggabungkan 2 buah data. Kalau Anda tidak ada di sini, dia bingung. Ini maunya apa gitu. Jadi harus kita tambahkan lagi plus. Ya, oke. Jadi ini datanya, operator. Ini datanya lagi. Ini operatornya lagi. Ini datanya lagi yang sudah kita casting, ada operatornya, gitu ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya bebas. Jadi satu masalah bisa banyak solusinya, dan itu semua nggak ada yang salah, ya. Itu cuma variasi-variasinya aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, itu ya. Jadi kalau di sini ini adalah variabelnya, kemudian kita kasih koma separator.
dia tambah spasi di sini ya. Di sini tambah spasi. Kemudian kalau di sini sebenarnya bukan koma separator tapi addition ya, concatenation pada string. Di sini saya tunjukkan yang salah ya, karena ini adalah mencoba menggabungkan antara string dengan integer, maka dia akan error, namanya type error. Tapi kalau kita casting dulu, ya ini nanti string ya, Anda string. Ketika error, Anda pahami dulu errornya, ini errornya error apa gitu ya. Ya, jadi nanti kita lihat si interpreternya itu ngasih taunya apa. Biasanya langsung tahu ya, di baris paling terakhir itu kelihatan errornya apa. Oke, itu adalah apa namanya tadi, koma separator. Sekarang kita masuk ke yang namanya adalah format ya. Namanya ini belum saya bahas minggu lalu, saya langsung loncat ke f-string. Format ini sebelum f-string ya. F-string itu masuk di 36. Ini udah ada di 35, Python 35 sebelumnya lah ya. Jadi setelah ini di Python 36 menggunakan formatnya atau menggunakan perintah f-string gitu ya. With format as with comma ya, Python type in float and so on are converted into string upon execution. Maksudnya apa? Kita lihat aja contohnya di sini, nanti saya jelaskan lebih detailnya di apa namanya di contohnya ya. Ini kadang-kadang kita gunakan kalau misalnya f-stringnya nggak bisa kita gunakan ya. Ada beberapa apa namanya keadaan di mana kita tidak bisa menggunakan f-string. Ya, oke, kita lakukan saja di sini. Di sini kita akan menggunakan atau format ya. Silahkan diikutin. Saya punya variabel namanya adalah owner. Ownernya adalah Dea Septia. Siapa namanya? Dea Septiani. Dea Septiani misalnya ownernya. Kemudian age-nya itu katakanlah 19 ya. 19 ya. Nah, perhatikan di sini, sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 17 ya. 17, 14, 3 berarti. Mana Mas Ujang? Mana Mas Ujang? Kang Ujang mana Kang Ujang? Ya, age tipe data apa age? Integer. Owner? String. Oke ya. Kita punya dua variabel, yang satu adalah string, yang satu adalah integer. Oke, perhatikan di sini. Kita punya print. Kita punya print. Kemudian pendiri, the founder, pendiri of Global Institute ya. Ini contoh ya. The pendiri of Global Institute ya. Kemudian di sini kasih koma. Di sini ada kurung kurawal ya. Ya, adalah gitu ya. Jangan pendiri lah ya. Ya, hey, my name is gitu ya. My age is ya. Maafkan kalau strukturnya kacau balau. Ya, di sini kita punya struktur seperti ini ya. Kemudian kita punya titik ya, di sini ada titik, kemudian di sini ada format ya. Kemudian formatnya adalah di sini ada owner ya. Ada owner sama ada age gitu ya. Ya. Ya, pakai bahasa Indonesia aja lah biar pendek ya. Nama saya, usia. Oke, coba saya running dulu. Ya, ini adalah format dari apa namanya ya, format ya. Di situ ini kalau saya bikin f-string ya, kalau saya bikin f-string akan menjadi print ya, print, kemudian
f string, nama saya, kemudian owner, ya, usia, kemudian age, ya. Ini sama persis, ya. Ini sama persis. Saya lebih suka pakai f string dan orang juga banyak pakai f string gitu ya. Jadi sebelum f string ada, ini versi yang ini. Ya, ada lagi sebenarnya yang mirip-mirip sama C++ sih gitu ya. Dia pakai tanda persen macam-macam. Tapi pakai ini juga bisa. Sebenarnya banyak lagi variasinya. Ya, Anda bisa googling nanti. Tapi di sini adalah cara bagaimana kita mengincludekan sebuah atau dua buah variabel dalam sebuah string. Gitu ya. Oke. Ini udah kita bahas sebenarnya minggu lalu ya, tapi saya bahas lagi di sini. Ya, ini sama persis, cuma beda sintaknya aja. Kalau di sini kita pakai bracketnya di dalam, tapi bracketnya sebenarnya bisa ada nomornya sih ya. Tapi saya pakai yang defaultnya aja. Kemudian ada titik di sini, ada format, kemudian ada owner, ada age. Ini adalah variabelnya. Oke, ya jadi nanti kalau ketemu format Anda jangan kaget. Wah, belum dikasih apa? Belum diajarin sama Pak Julhak nih gitu ya. Sekarang udah saya ajarin. Nah, yang akan kita gunakan banyak adalah menggunakan format f string. Jadi apa tadi diawali oleh f ya. Kemudian ada apa? Di situ ada tanda petik awal di sini, tanda petik akhir. Kemudian ada bracketnya, kurung kurawalnya. Di kurung kurawal ini adalah nama variabel. Kemarin ada beberapa yang salah di sini ya. Jadi variabel di sini merujuk pada variabel yang ada sebelumnya. Kayak gitu. Ya, kita pakai yang f string aja ya. Oke, jadi nanti kita bisa gabungkan ini menggunakan /n/t macam-macam ya. Minggu lalu sudah kita praktekkan. Bisa dipahami ini, Mbak Indriani? Bisa. Oke. Ya, bisa ya, gampang ya. Kalau kemarin ngerjain itu sudah paham ya. Ya, kita lanjutnya. Ini, sorry, mana dia? Ya, itu sudah. Kemudian ini detailnya tadi ya. Ini sudah saya bahas. Sekarang kita akan masuk kepada built-in function ya. Jadi nanti Anda ketemu dengan dua keyword. Yang pertama adalah function. Udah berapa menit ini? Ya, saya potong aja di sini.